Reka, apa yang kamu katakan persis sama apa yang ingin aku katakan. Sekarang, bayar biaya pengobatan dan kerugian mental teman terbaikku. Kalau tidak, kamu tanggung konsekuensinya. Garen, mimpi. Sungguh mimpi. Kamu ingin dipenjara, aku akan memenuhi keinginanmu. Berkata sampai sini, Garen pun mengeluarkan ponselnya, bermaksud untuk menelpon kantor polisi. Reka, sebagai direktur rumah sakit, kamu menghukum orang lain sesuka hati tanpa mencari tahu fakta dengan jelas demi membantu keluargamu balas dendam. Sepertinya perilaku kamu tidak sesuai menjadi direktur. Orang seperti kamu pasti memiliki banyak noda dalam pekerjaan. Tunggu diselidiki saja. Garen tiba-tiba menjadi ragu. Kenapa cara orang ini berbicara memiliki gaya kepemimpinan? Bahkan berkata mau menyelidikinya. Jangan-jangan, orang ini memiliki latar belakang spesial. Nami berteriak, "Bang, tidak perlu dengar omong kosongnya. Orang ini adalah temannya Draven, bisa memiliki kemampuan apa?" Jantung Garen yang berdetak kencang pun terasa agak tenang dan dia segera menekan tombol menelpon. Siapakah Draven? Pemuda miskin yang menjual darahnya untuk mendapatkan makanan. Teman orang seperti ini pasti miskin dan tidak berguna juga. Mana mungkin memiliki kemampuan besar. Para penonton yang tidak tega pun mulai membujuk Reka. Pemuda, pria yang bijaksana itu tidak akan mau dirugikan begitu saja. Kamu ngaku salah saja. Kamu masih begitu muda, kalau benaran di penjara, kehidupanmu selanjutnya akan ikut terpengaruhi. Benar, Direktur Garen bukan orang yang bisa kamu singgung sembarangan. Reka tetap diam dengan ekspresi datar, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata mereka. Reka tidak akan menganggap tokoh-tokoh kecil seperti ini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba keluar dari kerumunan. Buat apa keliling di sini? Cepat pergi kerja sana. Orang itu adalah mantan wakil direktur, Pike, murid murahannya Reka. Hanya saja, karena memiliki pemikiran yang berbeda dengan Garen, Pike terus mengalami penurunan posisi, sampai sekarang posisi dia hanya seorang admin. Begitu masuk ke kerumunan, Pike pun menyadari keberadaan Reka. Pike pun segera menghampiri Reka dengan gembira, "Guru, kenapa kamu ada di sini?" Reka mengangguk dengan dingin, "Jangan panggil aku guru, kamu tidak layak." Ekspresi Pike menjadi canggung, "Hehe, guru, tidak apa-apa kalau kamu tidak mau mengakui aku, cukup aku mengakui guru saja." Mata Garen pun berbinar cahaya terang. Pike adalah muridnya Reka. Benar-benar Tuhan juga sedang membantuku. Garen sudah ingin mengusir Pike sejak dulu, hanya saja dia belum dapat alasan yang sesuai. Sekarang kesempatan sudah datang sendiri, bagaimana Garen bisa melewatkannya? "Garen, Pike, kamu dipecat dari rumah sakit. Segera kemas barangmu dan keluar dari sini." Pike tiba-tiba menjadi panik, "Pecat? Kamu dari mana berhak memecat aku tanpa alasan jelas?" Dengan usia Pike sekarang, kalau dia dipecat, mencari pekerjaan baru akan sangat sulit baginya. Orang lain pasti akan mengira dia cari kerja untuk dapat biaya pensiun. "Garen, orang ini adalah gurumu, kan? Kamu sebagai karyawan rumah sakit, sampingkan tidak mempertahankan keuntungan rumah sakit, kamu bahkan membiarkan gurumu memukul orang di rumah sakit, mengacaukan prosedur. Kamu rasa kamu tidak layak dipecat? Pukul orang." Pike melirik ke beberapa orang yang tergeletak di atas lantai. Setelah itu dia pun tiba-tiba tertawa, "Bagus, guru, mereka patut dipukuli. Orang-orang ini adalah saudaranya Garen. Mereka mempergunakan hubungan ini untuk sembarang bertingkah di rumah sakit, bahkan mereka juga mengganggu perawat sesuka hati." Orang-orang rumah sakit semuanya marah tapi tidak berani membantah. Mereka sudah patut dipukuli sejak dulu. Lalu, Garen adalah penjahat yang hanya mementingkan keuntungan. Demi uang, tidak tahu berapa nyawa yang sudah mereka bunuh. "Guru, kenapa Anda tidak memukuli dia sampai mati saja? Meskipun dipecat, hari ini aku juga mau mengekspos topeng palsumu itu." Wajah Garen menghijau, "Bajingan, kamu berani memfitnah aku. Tunggu saja, aku tidak hanya mau memecatmu hari ini, aku juga mau kamu di penjara." "Oh iya,
Presiden Asosiasi Pengobatan Bashing Siko juga sedang melakukan bimbingan di rumah sakitku. Nanti aku akan langsung minta dia menghapus nama kalian dari sistem medis. Kalian jangan berpikir mau bekerja di bidang medis lagi selama seumur hidup, mereka tersenyum. Siko Paseo juga di sini. Masalah ini akan jadi lebih mudah ditangani kalau begitu. Tapi, Pike merasa panik. Kalau Siko benaran mendengar kata-kata Garen, mereka bisa jadi akan benaran dikeluarkan dari industri medis. Kalau begitu, Siko mau makan dan minum dengan apa selanjutnya? Membahas tentang Siko, dia juga sudah tiba di lokasi kejadian pada saat ini. Siko Paseo masuk ke dalam kerumunan. Garen, apa yang telah terjadi? Garen segera menjelaskan, begini Tuan Siko, dua gangster ini menyerang rumah sakit saat siang bolong, dan melukai pegawai rumah sakit. Tenang, aku sudah lapor polisi untuk tangani. Siko Paseo sangat marah, rumah sakit adalah tempat untuk menolong orang. Bagaimana bisa gangster bertindak sesuka hati, mereka harus dihukum berat. Garen lanjut berkata, Tuan Siko, kedua orang ini dari Ikatan Dokter Bashing, aku curiga mereka sengaja membuat masalah karena ingin bersaing dengan kita. Saranku lebih baik kamu segera hapus nama mereka dari Ikatan Dokter Bashing. Apa? Siko Paseo semakin marah, seorang dokter tidak jalankan tugas dengan baik malah membuat keributan, tambah hukumannya. Siapa orangnya? Mereka harus dihukum berat. Garen menunjuk ke Reka dan Pike, mereka berdua. Pike seketika merasa dingin dari kepala hingga ke ujung kaki. Jika Siko Paseo benar bertindak, maka kali ini pasti akan tamat. Siko melihat ke arah yang ditunjuk Garen. Setelah tahu orang yang dimaksud adalah Reka, Siko tercengang. Sid, bukankah ini Dr. Genius Valkyrie yang berusaha keras menyelamatkan situasi krisis dalam forum pengobatan tradisional? Garen sialan, apa dia telah membuat Dr. Genius Valkyrie tersinggung? Dr. Genius Valkyrie adalah masa depannya pengobatan tradisional, bahkan dirinya sendiri harus bersikap menghormatinya, tapi Garen malah berani membuatnya tersinggung. Siko bergegas berjalan ke arah Reka, Dr. Genius Valkyrie, aku sudah lama ingin cari kamu, tidak disangka bisa bertemu di sini, sungguh beruntung. Apa? Semua orang di tempat terkejut. Seorang tokoh penting ketua Asosiasi Pengobatan Bashing yang begitu bermartabat, kenapa sangat menghormati pemuda ini? Sebenarnya siapa pemuda ini? Pantas pemuda itu tidak merasa takut saat bertemu dengan Garen, dan bersikap pura-pura bodoh. Garen tercengang, dalam pikiran penuh dengan nama Dr. Genius Valkyrie. Bahkan mati pun Garen tidak menyangka, ternyata pemuda ini adalah Dr. Genius Valkyrie, si legendaris itu. Sial, kenapa seorang Dr. Genius Valkyrie yang sangat dihormati Siko Paseo bisa begitu sederhana, tidak ada bedanya dengan orang biasa. Jika dari awal tahu bahwa itu adalah Dr. Genius Valkyrie, Garen pasti tidak akan berani menyinggungnya. Garen tahu betul, dalam hati Siko, Dr. Genius Valkyrie itu adalah masa depannya pengobatan tradisional, sangat penting bahkan lebih penting dari nyawanya sendiri. Tamat sudah, Reka berkata dengan acuh, Siko Paseo, prajurit yang kamu pimpin sangat hebat. Seorang dokter harusnya memperhatikan pasiennya. Mana ada dokter yang mengikat pasiennya di toilet. Lagi pula Garen demi menutup kelalaian dirinya, langsung sembarang menghukum orang tanpa membedakan benar salah terlebih dulu, mau mengeluarkan orang dari Ikatan Dokter Bashing, bagaimana bisa orang seperti ini jadi kepala rumah sakit? Ada manusia buruk seperti dia maka akan merusak seluruh isi dalamnya. Mendengar itu, orang-orang kerumunan yang menonton, satu persatu mulai mengkritik Garen. Sid, mengikat pasien di toilet, perbuatan seperti apa itu? Siko Paseo bertambah semakin marah, Garen, dasar bajingan kamu, ternyata melakukan hal semacam ini, kamu membuat para dokter malu, dasar keparat. Garen gemetar dan menjelaskan dengan hati-hati, Tuan Siko, salah paham, ini pasti salah paham bagaimana mungkin aku mengikat pasien di toilet. Nami tidak senang dan membela diri, dia tidak bisa bayar biaya perawatan rumah sakit,
kami sudah cukup berbelas kasih padanya dengan tidak mengusirnya pergi dan hanya mengikatnya di toilet. Garen sangat ingin memaki Nami. Nami si sialan ini tidak pernah melakukan apapun dengan baik, sebaliknya selalu merusak segalanya. Kenapa dia mengakuinya? Kali ini Garen benar-benar tidak bisa menyangkal lagi. Siko Paseo menatap tajam ke Garen, demi keuntungan kamu rela bersikap kejam seperti itu, bahkan tidak peduli dengan nyawa orang, kamu tidak pantas jadi dokter. Mulai dari sekarang, kamu dikeluarkan dari ikatan dokter Bashing, dan tunggu untuk diselidiki. Garen putus asa. Dia sangat tidak jujur dan jahat, sehingga takut diselidiki. Demi melindungi diri, Garen hanya bisa memilih mengorbankan adiknya. Garen berjalan ke depan Nami dan menendangnya dengan keras. Binatang, dasar keparat, bagaimana kamu bisa melakukan hal biadab seperti ini? Akan aku beri pelajaran kamu hari ini. Tuan Siko, Dr. Genius Valkyrie, Nami bertindak sendiri tanpa izin, aku sama sekali tidak tahu, maafkan aku. Garen menendang dengan sangat kuat, Nami menjerit. Nami hampir mati kesakitan. Kenapa temannya si lumpuh miskin itu bisa begitu hebat? Aku tidak senang, tapi rasa sakit yang parah membuat Nami terpaksa harus mengaku kalah. Aku salah, semuanya salahku, Dr. Genius Valkyrie, maafkan aku. Dr. Genius Valkyrie, bukankah kamu memintaku untuk membawa Rina keluar? Aku pergi, lakukan sekarang. Reka berkata dengan dingin. Berhenti, Nami, kemari. Hal yang paling penting sekarang adalah melenyapkan bayangan psikologis Rina secepatnya, agar Rina bisa melihat kebaikan dan keindahan dunia ini. Nami segera menuju ke sisi Reka dengan merangkak. Reka berpesan Nami, memintanya melakukan sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Nami segera mengangguk dan menuju ke toilet.